Halo, hai sahabat Semansik, salam dan bahagia untuk kita semua. Di sini saya Jen Isus, siswi dari SMA Negeri 6 Kupang, sedang berada di Museum Kota Kupang. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat benda-benda bersejarah apa saja yang harus kita ketahui sebagai generasi bangsa. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya, dan ikutin aku terus yuk, let's go! Nah, sahabat semua, di sini saya sudah berada dalam area museum. Dan di sini saya ditemani oleh Kak Diki sebagai mahasiswa magang di dalam museum ini. Halo Kak. Halo. Oke, di sini kita akan lihat-lihat. Yang pertama yaitu batu inti, kapak batu, dan kapak lonjong. Kak bisa jelaskan secara ringkas mungkin? Oke, jadi kapak batu ini dan kapak-kapak lainnya ini adalah bahan-bahan yang digunakan oleh manusia zaman purba dulu sebagai alat pemburuan pada zaman mereka. Lebih tepatnya pada zaman Neolitik, zaman batu kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Jadi batu intinya adalah batu-batu yang digunakan sebagai bahan pembuatan kapak batu karena memiliki unsur yang sangat keras. Lalu untuk membuatkan kapak batu ini seperti kapak, mereka itu melakukan dengan cara kikis mereka menggunakan batu. Jadi sampai mereka jadi luruncing, lancip untuk dijadikan berburu. Nah, sahabat semua, di sini kita sudah memasuki dalam area benda bersejarah yaitu moko yang merupakan ciri khas dari budayaan masyarakat Alor. Moko ini merupakan cara melihat status sosial dari kebudayaan masyarakat Alor. Apakah benar atau tidak, Kak? Ya, memang betul. Jadi moko ini adalah mahar untuk para kaum wanita. Jadi moko ini dia menggambarkan harga diri seorang wanita. Jadi begitu. Moko ini untuk harganya sendiri ini saja bisa sampai sekitar 45 juta atau bisa lebih, tergantung dari besar dari moko tersebut. Selain moko ini, hal apa yang sering dilihat dan diketahui dan dicari-cari oleh masyarakat sini? Oke, kalau untuk koleksi dari museum ini, biasanya pengunjung itu kita bawa langsung ke manusia kerdil, di mana manusia kerdil ini adalah penemuan terbaru tahun 2003. Nah, penemuan ini 2003 lalu dipublikasi pada tahun 2004. Jadi manusia kerdil ini adalah manusia pendek yang ditemukan di Flores di Manggarai. Tempatnya itu di Gua Liang Bua. Nah, untuk bentuknya kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Ini adalah replika fosil manusia kerdil atau namanya Homo florensis. Homo florensis ini untuk tingginya saja ini cuma 106 cm. Itu sudah dinyatakan ukuran dewasanya. Dan untuk berat badannya ini dia cuma 27,5 kg. Kak, kalau misalnya yang di belakang ini berarti banyak macam-macam manusia kerdil seperti itu? Oh ya, ini adalah gambar-gambar dari manusia tempo dulu yang berevolusi. Nah, untuk manusia Homo florensis ini wajahnya seperti ini. Ini ditemukan dari berbagai negara, ada dari Australia, ada dari Afrika. Begitupun dari negara lain. Kalau yang ini bentuk ukuran manusia modern, manusia kita nih. 1300 cm3 sama dengan ini Homo florensis. Homo florensis ini cuma 420. Kalau yang paling kecil ini? Kalau ini adalah bentuk otak dari simpanse. Simpanse, berarti ini tingginya dan ini berat badannya. Ya. Kalau ini panjang tulang paha? Ini panjang tulang paha. Oh.
sini dipaparkan otak dari simpanse ini dikarenakan simpanse ini adalah makhluk yang mendekati sama seperti manusia dan punya pemikiran yang lebih maju daripada hewan-hewan lainnya. Berarti simpanse itu merupakan seperti manusia yang memiliki akal begitu. Iya, betul. Makanya disebut dalam Homo juga, Homo floresiensis. Tidak, kalau untuk Homo floresiensis itu lain lagi sama dengan simpanse. Simpanse ini nama istilahnya itu adalah Pantrolodites. Oh. Nah, gitu. Kalau yang ini Kak, ini bentuk rahang Ya, gigi. ini bentuk rahang manusia kecil. Ini ditemukan di Limbua pada tahun 2005 pada bulan Oktober. Nah, oke. Ini ada beberapa barang-barang koleksi di museum. Ini jenis-jenis alat musik nih. Nah, di sini ada sasando, ada biola dari Manggarai. Nah, ada kira-kira pernah lihat nggak atau pernah main sasando? Kalau lihat sih paling sasando doang Kak, tapi kalau yang kayak ini kayaknya masih unik begitu Kak. Ya, karena itulah Indonesia, apalagi NTT. NTT itu mempunyai berbagai jenis alat musik. Begitu banyak alat musik dan begitu pula otak kita untuk menghafal semua alat musik. Terlalu banyak dan unik ya Kak. Banyak. Oke. Apalagi ini saja kan alat musik petik. Nah, sedangkan di sini ada lagi alat musik pukul. Nah, di sini ada gong kayu, namanya kongkai. Dia dari Semau. Berarti Ada pernah lihat nggak? Pernah lihat alat musik yang seperti ini? enggak. Masa? Bener Kak. Kayak baru lihat sini tuh ternyata banyak banget di Nusa Tenggara Timur itu hal-hal yang unik dan harus kita pelajari. Ya, begitulah alat musik dari NTT. Ada gong kayu, ada seperti gemelang. Ya. Ini gong kayu yang ini dia seperti gemelang. Tahu gemelang? Tahu. Nah, tuh. Kalau yang ini berarti cara musiknya atau bentuknya saja yang berbeda Kak? Yang ini. Oke, untuk ya bedanya itu dari bentuknya. Jadi tiap bentuknya itu ada yang namanya beda. Gitu. Oh ya Kak. Oke Kak. Kak, gambar-gambar ini maksudnya apa ya Kak? Oh, ini adalah gambar ilustrasi pemburuan ikan paus di Lemahera di Lembata. Nah, ada yang mau tahu informasi sedikit nggak? Boleh dong Kak. Oke. Jadi informasinya ini pemburuan ini hanya dilakukan oleh kaum pria yang sudah mempunyai istri atau sudah berkeluarga. Nah, untuk melakukan pemburuan ini mereka harus menataati dua peraturan. Dua peraturan. Yang pertama itu tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Apabila mereka melakukan larangan itu tersebut, mereka bisa mengalami kecelakaan, bahkan bisa sampai kehilangan nyawa mereka. Nah, untuk pemburuannya ini nanti proses pembagian ikan paus ini hanya dibagikan kepada masyarakat dari desa tersebut. Nah, untuk kapalnya sendiri, kapalnya ini nanti diberikan kepada kepala pemimpin perahu, sang kapten dari perahu mendapatkan bagian kepala. Dan untuk bagian badannya nanti dibagikan kepada kru-kru yang di setiap kapal tersebut. Nah, nanti sisanya ini dari tubuh ikan paus ini nanti dibawa seret ke pantai untuk dibagikan kepada ibu-ibu dan anak-anak di pinggir pantai. Jadi nanti mereka cuma mendapatkan sisa-sisanya. Berarti daging-daging tersebut untuk dimasak Kak? Ya, bisa dimasak, bisa ditukar sistem barter sama masyarakat setempat. Bisa tukar daging ikannya sama beras mungkin atau dengan sayur. Ya, tuh. Oke Kak,
Lantas, apakah dari ikan paus ini ada berbentuk fosilnya Kak di dalam museum ini? Oh, tentu saja ada. Nanti kita akan bisa melihat fosil ikan pausnya di gedung sebelah. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, bagaimana sih bentuk fosil dari ikan paus tersebut? Tunggu dulu ya, setelah ini kita akan melihat bagaimana bentuk fosil dari ikan paus tersebut. Let's go! Teman-teman sekalian, kita sudah dapat melihat bentuk fosil dari ikan paus tersebut. Nah Kak, ini itu ikan pausnya itu yang diburu oleh masyarakat Lembata atau yang terdampar Kak? Oke, untuk paus yang ada di sini, kerangka ini adalah kerangka yang terdampar di Pantai Oiba tahun 1972. Kira-kira ini panjang dan besarnya itu berapa ya Kak? Oke, untuk panjangnya ini panjangnya 27 meter. Terus untuk berat badannya ini 80 ton atau 80.000 kg. Dan untuk lebarnya ini 5 meter. Kak, bentuk fosil ini sudah berapa lama ada di museum kita? Oh, berada di museum ini sekitar sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun berada di museum. Lama juga ya Kak? Ya. Di sini banyak banget gambar-gambar ikan paus. Lantas Kak, dari bentuk fosil ini gambar mana yang merupakan tulang-tulang atau fosil-fosil dari ikan paus? Apakah ada dalam gambar ini? Oke, untuk gambarnya dan wujud yang seperti ada daging, itu adalah ini, paus biru. Jenisnya paus biru. Ini dia gambarnya. Berarti beratnya itu hampir 200 ton ya Kak? Ya, untuk ukuran dewasa ikan paus ini, dia bisa berat badan sampai 200 ton dan memiliki panjang sekitar 33 meter. Panjang dan besar juga ya Kak? Iya, oleh sebab itu ikan paus ini dinyatakan paus terbesar di dunia. Dan yang mempunyai fosilnya yaitu di Nusa Tenggara Timur, Ya. khususnya di Kupang. Ya, Sangat luar biasa. begitulah keunikan dari Nusa Tenggara Timur kita. Selain di sini, koleksi apa sih yang menarik dan sering dikunjungi oleh warga Kota Kupang ini, Kak? Oke, untuk koleksi kami yang sering dikunjungi oleh masyarakat di tempat ini adalah selain ikan paus, ada juga stegodon. Stegodon? Ya, stegodon ini dia berupa seperti gajah, tapi dia beda. Oke, untuk informasinya kita bisa lihat ke sebelah. Oke, ayo Kak. Oke, silakan. Wah, bagus banget ya. Iya. Nah, selamat datang di Pusat Informasi Geologi. Ini bukan yang namanya stegodon. Ah, iya, inilah dia namanya stegodon. Oke Kak, Kak bisa tidak memberi penjelasan lebih dalam agar saya dan teman-teman semantik semua tahu apa itu stegodon dan ditemukannya di mana? Oke, stegodon ini adalah hewan purba yang sudah punah sejak 125.000 tahun yang lalu. Lama banget. Ya, sangat lama. Nah, stegodon ini dia ini seperti gajah, tapi dia beda. Apa yang membuatnya beda dengan gajah itu Kak? Oke, untuk mengetahui perbedaan antara stegodon dengan gajah itu di mana saja perbedaannya, kita bisa lihat ke depan. Nah, ini dia. Ini adalah papan perbedaan antara gajah dengan stegodon.
Nah, Kak, yang saya ketahui bahwa kalau di Flores itu dalam mempersunting wanita, mempelai laki-laki harus membawa gading gajah. Nah, itu gimana sih, Kak, ceritanya sampai gajah bisa ada di Flores? Oke, untuk informasinya itu kita bisa lihat ke belakang kita. Nanti Kak akan menjelaskan sedikit mengapa di Flores itu ada gajah. Oke guys, untuk yang penasaran bagaimana di Flores bisa ada gajah, terus ikutin kita yuk. Untuk informasi dari pertanyaan yang ada dan teman-teman berikan itu, mengapa di Flores terdapat gajah dan mengakibatkan mahar dari orang Flores itu ada gading gajah, ya kan? Oke. Untuk informasi untuk jawabannya itu kita bisa lihat di sini. Ini adalah peta migrasi dari seekor gajah. Jadi gajah ini dia memigrasi dari Asia ke Filipina, terus dia ke Sulawesi, lalu dia turun ke Flores. Mengapa dia bisa melanggar pulau-pulau tersebut? Pengen tahu? Pengen dong, Kak. Oke. Untuk jawabannya itu kita lihat di sini. Jadi gajah ini dia bisa berenang selama 6 jam dan menempuh jarak sejauh 50 km. Itu jauh loh. Cuma 6 jam loh. Cepat sekali. Kalau kita sendiri mungkin tak sanggup untuk berenang mencapai sampai 50 km. Itu sangat mustahil. Loyo. Emas ya. Sangat. Nah, oleh sebab itu mereka berenang langkah pulau sih sampai di Flores. Oleh sebab itu mereka tinggal di Flores ini. Banyak populasi di gajah di Flores ada gitu. Jadi ini gajah itu berenang sehingga sampai ke Flores. Begitu. Begitulah asal usul mengapa di Flores terdapat gajah. Berarti yang saya dengar-dengar dan yang saya ketahui bahwa gading gajah di Flores itu sangat mahal ya, Kak? Iya. Nah, sahabat Semansik, itu tadi jalan-jalan kita di Museum Kota Kupang ini. Dan ternyata di Nusa Tenggara Timur ini kita memiliki banyak warisan budaya dari leluhur kita. Jadi, kita sebagai generasi bangsa jangan melupakan apa yang ada di dalam Nusa Tenggara Timur ini. Dan untuk Kak Diki, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengajak kami berkeliling di museum ini. Oke guys, untuk kalian jangan lupa like, komen, dan